Harap terbeban padamu, terangnya angkasa membuatku terpaku. Semoga harap berisikan banyak doa cinta untukmu. Hai kawanku manusia, istirahatlah sebentar saja untuk ia dan bumi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Izinkan sebelumnya terima kasih Bapak telah mengizinkan saya untuk wawancara di Warung Bogowonto ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Argi Fahri Atmaji dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mendapat tugas kuliah untuk mewawancarai sebuah usaha, dan saya memilih usaha Bapak. Monggo Bapak mau memperkenalkan diri. Ya, nama saya Rito Dwiyono, pengelola Warung Bogowonto di Pangen Juru Tengah, Pangen Rejo, Kabupaten Purworejo. Langsung saja ya Pak. Iya. Bagaimana awal mula berdirinya Warung Bogowonto ini? Awal mulanya berdirinya Warung Bogowonto itu karena saya pengen, yang idealisnya itu pengen melestarikan makanan tradisional dan bangunan tradisional Jawa khususnya. Kebetulan saya juga hobi kuliner, jadinya saya pengen usaha yang hobi dalam arti saya melaksanakan pekerjaan itu jadi senang. Intinya itu awalnya saya membuat mendirikan warung Bogowonto. Lalu bagaimana konsep dari usaha Warung Bogowonto ini Pak? Seperti menu apa saja yang disediakan, terus bagaimana karyawannya dan lain-lain. Jadi karena saya konsepnya tradisional, saya juga harus mencari lokasi juga yang jauh dari bangunan-bangunan modern, jauh dari hiruk pikuk. Saya survei tempat ini itu berdasarkan saya punya konsep dulu, baru saya mencari tempat yang cocok dengan konsep saya. Makanya saya mencari yang tempat Tradisional. yang di pinggir kali, yang belum ada bangunan modern, yang masih banyak pohonnya. Saya 3 bulan untuk mencari lokasi yang cocok dengan konsep saya. Terus dengan karyawan, Bapak mempunyai karyawan berapa? Kalau awal berdirinya itu ada 4 orang lah jumlah karyawannya. Tapi setelah ada pandemi tinggal 2 yang masih kita pertahankan, yang lainnya sudah enggak kuat untuk menggaji karena kemarin kan dapat dikatakan nggak boleh buka. Oh iya, PPKM Pak. Iya, sebelum PPKM malah awal pandemi itu kan jalan masuk sini kan ditutup. Oh iya. Harus cuci tangan, harus terus menjual makanan juga harus diantar. Itu pun susah sekali waktu awal pandemi. Tapi sekarang berangsur-angsur sudah mulai normal lagi. Alhamdulillah sudah mendekati ke normal. Lalu kenapa Bapak memilih Warung Bogowonto sebagai usaha Bapak? Itu karena menurut saya kan
orang kebutuhan orang manusia utama itu mesti kan makan. Ya. Saya sendiri ya butuh makan, orang mesti akan mencari bekerja dan awalnya juga untuk makan. Dan istilahnya ya saya bisa nuntut makan. Terus apakah ada kendala dalam mewujudkan usaha Bapak ini? Apakah ada kendala seperti kendala biaya atau kendala lokasi atau apapun? Ya kalau untuk mendekati idealnya jelas biaya. Ya, Awalnya saya kan cuma warung sama musola. ya. Terus habis itu nggak muat, nambah lagi belakang, nggak muat lagi, tambah untuk reservasi pendopo. Jadi bertahap karena memang kendalanya kan di pendanaan toh. Saya nggak mau kan utang bank kan nggak mau. Oh iya, Maunya ya apa? Jalan aja lah. mandiri. Seusia saya itu kan butuhnya tentrem tuh. Apakah warung Bogowonto ini mempunyai partner usaha? Enggak. Saya sendiri mandiri. Benar-benar mandiri, enggak ada partner dalam arti partner biaya ya, partner investasi. Enggak, saya semuanya sendiri. Berarti independen ya Pak? Iya. Terus saya mau tanya kepada Bapak masalah konsumen pelanggan. Jadi target konsumen atau pelanggan untuk warung Bogowonto ini seperti apa? Targetnya semua kalangan masuk. Jadi saya mendirikan warung ini yang orang kecil itu berani masuk, orang yang menengah atas itu tidak malu. Jadi targetnya semua kalangan. Lalu bagaimana cara Bapak untuk mempromosikan warung Bogowonto ini kepada konsumen? Awalnya yang saya undang itu dulu alumni angkatan saya di SMA. Pertama kali saya undang itu. Yang lainnya itu kalau promo launching terus promo itu dapat diskon sekian persen. Kalau saya enggak, justru mereka bayarnya semuanya berlebih. Mereka habis 15.000, habis 20.000 bayarnya 100. Awalnya dari alumni SMA 1 Purworejo tahun 83. Terus bagaimana warung Bogowonto ini bisa dikenal oleh semua kalangan konsumen? Bagaimana cara Bapak untuk memperkenalkan warung Bogowonto ini sehingga pelanggan Saya pikir saya tidak perlu mengenalkan. Mereka yang datang ke sini itu karena tempatnya yang unik, terus menunya juga unik, mereka akan foto pasti dan ini share ke sosmed, ke macam-macam lah. Jadi justru pelanggan itu sendiri yang mempromosikan, bukan saya secara langsung. Enggak. Saya istilahnya kan juga enggak di FB juga enggak punya. Saya cuma punya IG pribadi, di warung Bogowonto juga nggak aktif. Terus bagaimana cara Bapak membangun hubungan dengan pelanggan? Contohnya cara Bapak untuk pelanggan tuh betah kesini terus biar betah. Bagaimana cara Bapak? Ya model desa aja, familiar, omongan yang sehari-hari seperti nggak ada jaim-jaiman. Mungkin dari pasang wifi. Oh ya, jelas itu juga belum lama kan, masih sekitar belum ada 1 tahun saya pasang wifi ini. Lalu omset pengeluaran dan pendapatan Bapak selama 1 bulan sebelum pandemi dan setelah pandemi ini bagaimana Pak? Kalau awal-awal berdiri setengah tahun itu bagus Mas. Maksudnya kalau masalah cukup dan tidak cukup, cukup Mas. Maksudnya
sebulan itu bisa memgaji karyawan, bisa bayar listrik, bisa kebutuhannya itu masih ada sisa. Tapi itu kan hasil dari keuntungan itu kan buat membangun lagi soalnya. Oh iya. Jadinya saya belum sampai sekarang belum menikmati keuntungan yang berarti bisa menabung lah katakanlah. Oh iya. Belum bisa karena semuanya propertinya harus dibeli, bertambah terus toh. Begitu saya tambah ruang mesti saya tambah. Seperti kemarin ini masih membutuhkan respan kira-kira 6 paling enggak 3 setel. Itu resban itu harganya juga mahal. Satu resban itu 1 juta. Kalau satu setel kan berarti 2 juta. Terus mejanya 1 juta ya 3 juta lah. Jadi kesimpulannya keuntungan dari usaha ini adalah untuk memperluas Ya, usaha sementara ini. ini ya belum bisa menabung. Sudah, baiklah. Sekian yang dapat saya tanyakan. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak yang sudah mengizinkan saya untuk wawancara di usaha Bapak ini. Iya. Saya ucapkan terima Iya, kasih kepada Bapak. sama-sama. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.